Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, terima kasih Kak. Silakan diminum silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau saya boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama saya Isnani Nur Fajri. Biasa dipanggil siapa? Kalau biasa sih sehari-hari Fajri. Oh, Fajri. Eh, Kak Isnainur Fajri ini mau saya panggil siapa nyamannya? Mbak, Kak, atau nama? Kak aja. Kak aja. Oke, Kak Fajri. Sebelumnya alamatnya dari mana? Saya dari Desa Langkat. Dari Desa Langkat. Kira-kira berapa kilometer dari sini ke sana? Sekitar 60 kilometer mungkin ada. 60 kilometer, jauh juga ya. Sebelumnya kan di sini tujuan Kak Fajri datang untuk konseling ya. Jadi saya mau bertanya nih, Kak Fajri itu udah pernah belum melakukan sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya Kak Fajri. Oke, karena Kak Fajri di sini belum pernah melakukan konseling, izinkan saya di sini memberitahu Kakak beberapa ketentuan dalam konseling. Jadi yang pertama itu ada di mana pengertian ini itu artinya adalah sebuah proses konseling di mana saya sebagai konselor memberikan bantuan kakaknya sebagai klien. Terus yang kedua ada tujuan konseling, di mana tujuan konseling ini sendiri adalah membantu kakaknya memecahkan masalah yang sedang kakak hadapi. Nah, terus di mana fungsi konseling ini sendiri adalah untuk kakak agar memahami masalah apa yang sedang kakak hadapi. Kemudian ada asas-asas konseling, di mana asas-asas konseling ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini apapun yang kakak ceritakan itu tidak akan saya ucapkan ke siapa-siapa. Jadi murni hanya kita berdua yang tahu. Kemudian ada asas sukarela. Sebelumnya kakak datang ke sini ada nggak disuruh ibu, kakak, suami atau semacamnya? Tidak ada, atas kemauan saya sendiri. Berarti atas kemauan sendiri ya kak. Nah, asas sukarela itu juga termasuk salah satu dalam asas konseling, yaitu sukarela. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini kakak kan sekarang datang memang mau berkonsultasi dengan saya ya. Jadi besar harapan saya kakak terbuka atas semua hal yang memang sudah kakak rencanakan, akan memberitahu saya. Kemudian ada asas kemandirian. Di sini saya akan membantu kakaknya agar berusaha memecahkan masalah sendiri agar kedepannya tidak repot-repot lagi datang ke konseling. Oke, di sini ada ketentuan kontrak kita kak. Jadi kontrak kita itu berlangsung selama 20 sampai 25 menit. Dimana kalau misalnya hari ini kita sudah mencapai batas kontrak, maka sesi konseling kita akan dilanjutkan besok lagi. Bagaimanakah sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Saya rasa tidak. Oke. Jadi izinkan saya ya kak di sini sekali lagi menambahkan janji konselor. Jadi saya sebagai konselor berjanji bahwa saya bersedia menerima, menjaga dan merahasiakan semua yang kakak ucapkan. Tadi kan saya sudah berbicara panjang lebar nih. Sekarang gantian kakaknya dong. Ada angin apa yang membuat kakak itu malam-malam gini datang jauh-jauh ke tempat saya? Sebenarnya Ya, ucapkan aja nggak apa-apa. Sebelumnya ini apa namanya? dompet. Dompet. Kira-kira kakaknya bisa menebak nggak di dalam dompet ini ada apa aja isinya? Mungkin isinya uang 100.000, 50.000, dan kartu mungkin. Oke, uang 100, uang 20, kartu. Kita buka ya. Oke, kita buka. Di dalam dompet ini ada uang 100, benar. Kemudian ada kartu. Kita lihat ada kartu nggak? Ya, benar kartu. Kemudian ada KTP juga. Kemudian ada handphone. Nah, dari semua kosong ya udah nggak ada lagi. Nah, dari semua jawaban kakak ada yang benar dan ada yang salah. Ya, Berapa yang benar? hanya satu. Hanya satu yang benar, sementara yang tidak disebutkan ada 3 ya. Ya, Nah, begitu juga dengan saya dan kakaknya. Ini, kakak diibaratkan dompet ini. Kalau saya hanya menebak, saya nggak tahu dalam dompet ini isinya apa aja. Tapi setelah kita buka, kita jadi tahu deh isinya apa aja, ya kan? ya. Begitu juga dengan kakak.
Kalau kakaknya nggak bicara apa yang sedang kakak alami, saya nggak bisa tahu dong apa yang sedang kakak pikirkan malam ini. Gimana? Saya tarik nafasnya lagi. Bahkan pelan-pelan. Coba cerita kak. Saya sebenarnya punya sedikit rasa trauma dengan kendaraan bermotor. Oh, jadi kakaknya ini punya trauma dengan kendaraan bermotor. Nah, kalau saya boleh tahu, kendaraan bermotor roda 4, roda 2, Roda dua lebih spesifiknya. roda 2. Ada apa sih dengan kendaraan bermotor itu? Dulu saya itu waktu kelas 6 SD pernah waktu berangkat sekolah nggak sengaja ketabrak motor. Itu bikin tulang saya patah. Semenjak dari kejadian itu saya jadi trauma. Kalau misalkan saya menyeberang jalan atau sedang mengendarai sepeda motor ataupun kalau jalan di pinggir jalan. Oh, jadi kakaknya dulu pas masih kecil pernah mengalami trauma akibat tertabrak kendaraan bermotor itu. Dan rasa trauma itu masih tersimpan hingga sekarang. Masih sampai sekarang. Kalau saya boleh tahu dulu kejadiannya bagaimana ya? Nggak perlu secara spesifik kok. Cukup kakak ceritakan aja yang nggak bikin hati kakak jadi resah. Nyamannya aja. Ya itu aja, cuma waktu itu kan pas berangkat sekolah naik sepeda, pas nyebrang dari kejauhan udah lihat sebenarnya ada sepeda motor, tapi entah gimana kejadian tiba-tiba tabrak aja. Itu yang bikin tangan saya patah. Mungkin karena saya waktu itu masih kecil, jadi kebawa trauma sampai sekarang. Oh, ya, itu ya kakak. Kalau saya jadi kakaknya mungkin memang kena banget ya kak, tiba-tiba masih kecil tertabrak motor gitu ya. Jadi untuk sekarang ini apa yang kakak rasakan? Saya itu sering ngerasa kalau misalkan lagi berboncengan terutama ya, kalau ada suara kendaraan bermotor yang kencang dari belakang, sekiranya ngebut, saya itu selalu takut. Kalau ada rasa khawatir kayak mau diserempet atau ditabrak gitu. Oh, jadi kakaknya merasa takut setiap ada kendaraan bermotor. Jadi rasa takut dan rasa kecewa ini datang di saat kakak berjalan diboncengin atau gimana? Ya, pokoknya kayak setiap ada kendaraan yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari saya, itu rasa trauma saya itu timbul. Kayak seolah-olah saya ini kayak mau keserempet gitu, kayak kejadian yang lalu itu terulang kembali. Jadi kakak ini merasakan cemas, takut dimarahi teman, terus khawatir dan takut setiap ada kendaraan bermotor. Iya, gitu. Iya. Nah, di antara tiga tadi, khawatir, cemas, dan takut, menurut kakak mana yang paling menimbul di antara semua itu? Rasa takut ya kak. Rasa takutnya. Kalau rasa takut ini kita buat rating dari 1 sampai 10 kira-kira di nomor berapa rasa takut ini? Mungkin 7. Di nomor 7. Nah, sebelumnya nih, sebelum kita lanjutkan, ada nggak yang kakak mau keluarkan lagi? Yang paling sekarang ini traumanya paling berat di hati? Nggak ada sih ya, mungkin itu aja. Rasa takut berlebihan itu ya. Iya. Sekarang kita coba tutup matanya. Tutup matanya, tunggu sebentar ya. Kakak bayangkan bahwa kakak sekarang sedang berjalan di trotoar dengan teman. Sedang berjalan di pinggir jalan dengan teman. Banyak kendaraan yang berlalu lalang. Jalan bergandengan di siang hari. Silahkan buka matanya. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Nah, bagaimana perasaan kakak sekarang? Masih takut. Masih takut. Ataupun kita coba satu kali lagi. Oke, sekarang pejamkan mata lagi. Pejamkan mata kakak. Bayangkan kakak sedang di pinggir jalan akan menyeberang. Akan menyeberang dengan teman kakak.
Banyak kendaraan yang sedang berlalu lalang sebelum lampu merah. Ya. Kakak berjalan melewati zebra cross. Kakak tidak melanggar peraturan, berjalan sesuai aturan. Silahkan buka matanya. Bagaimana sekarang? Untuk mendingan. Jadi intinya kita di sini adalah kita di sini merubah pola pikir ya Kak sebenarnya. Yang dulu sampai kemarin Kak masih berpikir bahwa setiap ada suara kendaraan itu bahwa akan menabrak Kakak dari belakang, dan sekarang kita ubah pemikiran semua itu. Kalau Kakak udah berjalan di tempat yang benar, berjalan sesuai peraturan lalu lintas, Kakak nggak akan tertabrak. Bagaimana? Apa itu bisa membantu? Bisa. Nah, kedepannya nih, saya ini bukan paksaan. Kakak boleh melakukan ini, boleh tidak. Cuman mau saya dan kakak di sini tujuannya memang mau sembuhkan dari trauma itu. Iya. Nah, ubah deh pemikiran tadi itu. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa saya akan tertabrak. Buang jauh-jauh, tapi diganti dengan saya tidak akan tertabrak karena saya mengikuti peraturan lalu lintas dengan benar. Bagaimana bisa? Bisa. Oke. Jadi gimana sekarang perasaan kakak? Sudah jauh lebih tenang. Iya, alhamdulillah udah jauh lebih tenang ya. Dan jika nanti misalnya setelah pulang dari sini, harapan saya bahwa pemikiran negatif itu sudah hilang. Namun jika ada hal-hal yang di luar kendali kakak itu datang lagi, silahkan datang kepada saya. Saya menerima kakak kapanpun itu. Ya. Dan setelah ini saya sebagai konselor ingin berterima kasih kepada kakak bahwa kakak sudah datang jauh-jauh kemari, bersedia terbuka, memberanikan diri untuk menyelesaikan trauma-trauma yang selama ini terpendam. Ya. Dan saya juga meminta maaf jika dalam sesi konseling kita ini ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kakak atau hal lainnya lah yang buruk-buruk. Saya minta maaf ya. Terima kasih Kak.